Mengejutkan, umat akan putihkan bandara untuk jemput Habib Rizik Syihab. Kepulangan Habib Rizik Syihab ternyata bangkitkan gairah umat, memperkuat perlawanan Gatot Nurmantio. Kepulangan Habib Rizik Syihab ke tanah air diprediksi bakal mempengaruhi situasi politik dalam negeri. Pimpinan Ormas Front Pembela Islam itu bakal menyatukan kekuatan oposisi. Akibatnya, tekanan terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kuat. Pernyataan itu disampaikan pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta 5 November. Menurut dia, Habib Rizik Syihab merupakan figur sentral dan simbol oposisi di dalam negeri. Kekuatan oposisi akan mengerucut pada Habib Rizik Syihab. Figur oposisi akan mengerucut dan semakin kuat kepada Habib Rizik Syihab. Selama ini, figur oposisi seperti Gatot Nurmantio, Din Samsudin, atau bahkan Anies Baswedan masih nampak belum cukup kuat. Jika benar Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia, maka figur oposisi akan menguat. Dia menjelaskan, ada potensi menyatunya kekuatan kelompok Islam dan kelompok nasionalis yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi. Berpadunya dua kelompok itu akan memperbesar dukungan terhadap upaya menyeimbangkan perjalanan pemerintah. Ya, karena memang Habib Rizik Syihab basis masanya dari kelompok kanan, dan jumlah massa yang berasal dari kelompok kanan cukup besar. Selain itu, juga bisa ada tambahan dari kelompok oposisi lainnya, seperti kelompok nasionalis yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi, ujarnya. Menurut dia, Habib Rizik Syihab sulit tergantikan oleh tiga figur oposisi itu, sebab baik Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, dan Din Samsudin tidak memiliki partai politik. Selain itu, ketiganya terbilang figur baru, simbol oposisi. Sementara Habib Rizik Syihab telah memiliki basis massa cukup lama dan militan sejak lama. Semakin kuat oposisi, maka semakin besar tekanan kepada pemerintah. Meskipun menguatkan tekanan, pemerintah diminta untuk tidak menganggap hal itu sebagai hal negatif. Dia mengatakan, selama komunikasi politik pemerintahan terhadap masyarakat berjalan baik, oposisi justru menjadi kekuatan produktif bagi pemerintah. Bagaimanapun, kritik juga perlu bagi pemerintah, dan harapannya pemerintah dan oposisi tetap harus berorientasi pada tujuan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan. Di lain sisi, MUI menguatkan kemungkaran merajalela. MUI sebut kepulangan Habib Rizik Syihab bangkitkan gairah umat. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi, menilai kepulangan pentolan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab bisa mendorong umat Islam di Indonesia bersemangat lagi dalam mencegah kemungkaran. Kehadiran beliau juga memang bisa mendorong umat Islam Indonesia lebih bergairah dan bersemangat dalam nahi mungkar atau mencegah kemungkaran, kata Muhyiddin. Muhyiddin menilai Rizik merupakan sosok ulama yang memiliki keunggulan dan kreatif saat berhadapan dengan sesuatu yang dianggap mungkar. Terlebih saat ini, menurutnya, perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terbilang masif di Indonesia. Saat ini, kemungkaran sudah merajalela dan sangat masif, kata dia. Muhyiddin berpendapat jumlah umat Islam di Indonesia yang sangat besar membutuhkan banyak penceramah yang kuat dan tangguh. Sebab persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini sangat kompleks. Oleh karena itu, Muhyiddin menilai Rizik merupakan aset bagi umat Islam di Indonesia. Ia pun menyadari Rizik masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, diperlukan sinergi dalam berdakwah oleh umat atau ustadz lainnya agar bisa mengisi kekurangan tersebut. Ia bukan hanya imam bagi ormas Islam tertentu saja, tapi aset bagi bangsa dan umat. Kita upayakan agar umat menghindari ego sektoral selama membangun bangsa dan negara ini, kata dia. Oleh karena itu, bersiaplah, massa dari sejumlah organisasi yang tergabung dari Aliansi Pergerakan Islam atau API Jawa Barat akan bertolak ke Jakarta untuk menjemput pimpinan FPI Habib Rizik Syihab pada Selasa 10 November 2020. Mereka siap putihkan Jakarta.
Iya, kita sudah siapkan dan alhamdulillah pengumuman dari beliau akan pulang pada tanggal 9 dari Jeddah Arab Saudi, Senin, dan akan tiba di Jakarta tanggal 10 jam 9. Muslim Jabar insya Allah akan all out memutihkan Jakarta. Kita tunjukkan kecintaan kepada Habib Rizik Syihab, kata Ketua DPD Front Pembela Islam FPI Jawa Barat, Habib Zaki Alaidrus di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 4 November. Di lain sisi, PA212 peringatkan Mahfud MD, jangan remehkan Habib Rizik Syihab. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Habib Rizik Syihab tidak memiliki banyak pengikut, itu menuai kecaman, utamanya dari para pecinta Imam Besar Front Pembela Islam. Salah satunya datang dari Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. HRS memang bukan orang suci, jadi Mahfud gagal pahamnya. Sudah akut sekali tentang agamanya karena yang suci cuma Rasulullah, kata Novel saat dihubungi pojok1.id, Kamis 5 November. Novel pun mengingatkan, Habib Rizik Syihab pernah mengumpulkan jutaan massa dalam aksi bela Islam 212. Kala itu, massa tak terbendung untuk memperkarakan penista agama. Mahfud MD, jangan sotoy lah. Apa karena faktor U, sehingga matanya kurang jelas? Apa bagaimana ya? Tidak bisa lihat 212 pada 2016. Itu sebanyak 7 juta orang, katanya. Bahkan, di sepanjang sejarah, kata Novel, tidak ada presiden manapun di dunia ini yang bisa menggerakkan massa hingga jutaan. Karena itu, Novel mengingatkan Mahfud MD, jangan main-main dengan karismatik Habib Rizik Syihab. Presiden manapun di dunia belum ada yang bisa mengumpulkan orang sebanyak itu. Padahal, segenap kekuatan oleh penguasa untuk membendung massa 212 ketika itu, tegasnya. Oleh karena itu, kata pengamat, pernyataan Mahfud MD ke Habib Rizik Syihab itu seperti ikan lele, makin keruh, makin senang. Pengamat politik Pangi Syarawi Caniago menyamakan pernyataan ini dilontarkan oleh Mahfud MD seperti ikan lele, makin keruh, makin senang. Ini menurut kita, pernyataan yang seperti ikan lele, makin keruh, makin senang, katanya. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting itu, pernyataan Ketua Menko Polhukam berpotensi memecahkan umat dan persatuan bangsa. Menko Polhukam, komentarnya, tidak berkelas, jauh dari semangat mempersatukan bangsa dan umat. Ini statement yang saya pikir sangat berbahaya, merusak persatuan bangsa. Harusnya Menko Polhukam merangkul, bukan memukul. Bagaimana menurut pendapat Anda?